apa lu? Mau atur dong. Gitu ibu ya. Ya udah ibu rapiin lagi coba bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek dulu yang injek. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Rinaldi Zulkarnain, tapi biasanya dipanggil Bang Rinaldi. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di video di awal, bahwa banyak banget nih orang yang lagi marah-marah di akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya kalian bingung gak sih kenapa banyak orang yang sekarang marah-marah gitu kan? Padahal sebenarnya kita bisa aja tuh adem ayem, tenang aja, nggak usah terlalu slow lah istilahnya. Nah tapi memang sebenarnya hal yang cukup mempengaruhi adalah pandemi. Pandemi membuat kita terisolasi di rumah dan pasti stress management kita akan berkurang. Tentunya adalah banyak banget orang-orang yang kayak ngerasa di rumah sendirian, kesepian, sehingga emotional managementnya itu nggak terlalu teratur atau nggak bisa dikontrol. Jadi wajar banget ketika akhirnya dikasih kesempatan untuk bisa keluar ketemu sama orang lain, ketika ada masalah langsung banyak banget yang terpancing emosinya. Tapi menariknya lagi adalah di video sebelumnya kita bisa lihat bahwa ada beberapa kasus yang menarik gitu kan di masyarakat luas. Yang pertama yang tadi teman-teman lihat adalah di jalanan lalu lintas banyak banget orang yang ngegas. Siapa yang salah tapi siapa yang ngegas gitu kan. Tiba-tiba misalnya kalau ada orang yang salah atau ada orang yang ngelakuin salah tapi mereka yang lebih marah gitu kan. Itu menarik banget. Kenapa bisa kayak gitu? Gimana sih cara mereka berani atau yakin untuk marah padahal mereka yang salah gitu kan. Itu menarik. Dan yang kedua adalah ada kasus ya, ada menteri kita yang memang marah-marah karena ada salah satu anggotanya yang melakukan salah. Nah untuk masalah benar atau salahnya teman-teman semuanya yang bisa menilai. Dan yang ketiga adalah teman-teman juga banyak yang tahu bahwa, tahu nggak sih masalah yang ketika ada kurir mengantarkan barang lalu barangnya itu salah, yang marah itu yang dikirim padahal bayarnya itu harusnya COD kan. Berarti itu masalahnya bukan di kurirnya, harusnya masalahnya itu di e-commerce. Harusnya kita sebagai customer itu langsung lapor ke e-commerce-nya, bukan marahin kurirnya. Tapi tiba-tiba langsung marah, langsung marah-marah gitu aja. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita kak. Iya, kenapa lu ngomong tugas lu ini pulangin seller dong, goblok. Tugas lu ini pulangin sama orang yang begitu? Oh begitu. Packagingnya nggak rusak ya? Oh begitu. Blok, ini barangnya nggak sesuai. Ya udah. Nah, menariknya fenomena ini bisa kita bahas secara dalam di dunia teater juga. Karena banyak banget nih yang nanya sama gue, Bang, gimana sih caranya marah di dalam acting? Bang, gimana sih caranya memancing emosi marah ketika acting di depan kamera atau di depan panggung? Ini banyak banget yang nanya dan memang ini nggak cepet untuk dikuasai, nggak satu hari langsung selesai gitu aja. Tapi kita butuh waktu dan proses untuk menjalaninya. Nah, asiknya adalah hari ini, sekarang, either di sana lagi pagi, siang, sore atau malam, gue bakal sharing gimana sih konsep marah atau emosi marah di dalam teater. Jadi teman-teman, banyak banget yang ngerasa bahwa kalau di teater khususnya ya, acting di dalam teater itu kalau marah itu harus teriak-teriak, harus kayak woi gitu kan, atau kayak harus marah-marah kayak gitu. Padahal enggak, karena bentuk marah itu di dalam realita, di dalam dunia kita sehari-hari, marah tuh banyak sekali bentuknya. Salah satu gue di sini bakal ngasih beberapa bentuk atau ngasih beberapa contoh untuk gimana sih marah yang ada di sehari-hari, atau mungkin teman-teman semuanya juga bisa ngerasain gimana sih gue kalau marah kayak gimana. Karena gini, yang pertama adalah ada orang yang kalau marah itu diem. Biasanya tuh misalnya kalau ada orang yang nyinggung, dia cuman kayak gini doang. Ditanya, lo kenapa sih? Enggak apa-apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada yang marah-marah yang tiba-tiba bawel aja kayak, lo kenapa sih kayak gini? Lu ribet banget. Kan gue udah bilang kemarin kayak gini. Ada yang kayak gitu, ada yang bawel, langsung ngobrol, langsung ngomong banyak. Tapi ada juga yang menarik adalah ada yang orang teriak. Apalagi kalau di jalan tuh banyak banget ya. Misalnya kalau ada yang salah, woi, lu jalan lihat-lihat lah.
Lu nggak punya mata lo. Ada yang kayak gitu juga. Jadi memang bentuk marah ini di dalam teater atau di dalam acting nih itu cukup banyak. Nah di sini gue pengen sharing tips and trick supaya kita bisa memancing emosi amarah di dalam dunia seni peran. Yang pertama adalah ini cara curang. Ya, jadi teman-teman bisa lakuin ini, bisa coba latihan di rumah, bisa langsung diperagain, atau misalnya kalau teman-teman mau nyobain nanti jangan lupa tag Instagram suatu hari, misalnya kalau pengen ya. Yang pertama adalah nafas. Ketika orang marah, ketika orang emosi, merasakan emosi marah, mereka tuh akan merasakan dentuman jantung yang lebih kuat, yang lebih cepat. Dia pasti akan terpacu adrenalin. Dan itu akan mempengaruhi tubuh gitu. Ketika kita karena di acting itu ada 3 unsur instrumen keaktoran yang sangat penting. Yang pertama itu raga, yang kedua intelektual, dan yang ketiga itu adalah sukma. Jadi 3-tiganya ini sangat berhubungan. Ketika kita merasakan emosi marah, tubuh kita juga menciptakan metabolisme kita juga menciptakan sebuah perasaan atau bentuk amarah. Contohnya adalah ketika kita marah, biasanya itu jantung akan berdegup lebih cepat. Lalu pompaan darah itu juga akan lebih cepat, sehingga itu akan mempengaruhi pernafasan. Jadi biasanya cheating yang pertama adalah lewat pernafasan. Jadi biasanya kalau teman-teman bisa lihat, itu pertama kalau misalnya teman-teman belum bisa terlalu dalam untuk memahami emosi, teman-teman bisa akalin pakai nafas. Misalnya kayak nah dari situ itu akan memacu tubuh kita untuk menciptakan atmosfer amarah gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tatapan mata. Mata itu biasanya cukup kuat untuk menyampaikan pesan ke penerima pesan kita atau lawan main kita. Misalnya kalau kita marah, ada beberapa bentuk, ada yang marahnya mungkin ada yang kayak itu pertama, terus ada yang kayak, atau ada yang kayak. Nah, jadi dari pertama nafas, lalu yang kedua tatapan mata, dan yang ketiga adalah recall memori hal-hal yang bikin kalian kesel. Anggap lawan main kalian itu adalah hal-hal yang paling mengesalkan atau orang yang paling mengesalkan. Jadi ketika kita menggunakan imajinasi, kita recall memori kita, itu akan lebih tersampaikan. Karena pada dasarnya acting itu adalah kita harus tenggelam dalam peristiwa. Jadi kalau yang pertama dan kedua itu hanya bentuk, yang ketiga itu kita recall memori dan kita mencoba untuk tenggelam dalam peristiwa gitu. Kita mencoba untuk ngebayangin, oh nih orang ngeselin, oke gua gak suka sama nih orang, oke gua bener-bener gak suka sama nih orang. Jadi itu memang harus dibentuk, harus dibikin pondasinya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah membentuk pondasinya, yang paling penting adalah kita harus menyalurkan itu ke seluruh tubuh, sehingga itu akan terpancar energinya bahwa kita sedang marah gitu. Ketika kita sudah meyakinkan bahwa oke, gua nggak suka sama nih orang, oke nih orang nyebelin, oke, kita langsung transfer energinya gitu. Jadi pertama misalnya nafas, dia akan terburu-buru, lalu kita kasih tatapan, lalu kita bayangin orang itu adalah orang yang paling kita gak suka, kita paling kesel, kita sebel sama orang itu, dia udah ngelakuin kesalahan yang paling tidak menyenangkan. Dan apabila harus ada adegan teriak, dibangun dulu dari nafas, tatapan, dan hey! Kayak gitu. Jadi kurang lebih emosi itu perlu dibangun. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung bisa. Dan yang pasti kita sebagai aktor harus selalu peka dengan apa yang ada di sekitar kita dan apa yang kita selama ini rasakan. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman cara ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komentar di kolom komen atau bisa langsung DM di Instagram suatu hari untuk
kita bisa ngobrol dan diskusi lebih panjang. Jadi mudah-mudahan semoga cara hari ini, cara yang saya share, saya bagikan sekarang bisa berguna supaya kita bisa menjadi aktor yang lebih baik suatu hari.